guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini kembali saya akan membahas atau sekalian mereview aki motobat yang udah saya pakai di motor Yamaha Aerox saya. Aki motobat yang saya pakai di motor Yamaha Aerox saya ini tipenya MTZ 7V ya. Dan udah saya pakai dari tahun 2021 ternyata ya, setelah saya lihat lagi di history Tokopedia-nya, bukan dipakai dari tahun 2020. Berarti ada ralat ya kalau di komenan saya bilang aki motobat ini dipakai dari tahun 2020. Berarti di tahun 2020 saya pakai aki ini nih. Pakai aki yang Yamaha. Alasannya waktu itu dipakai aki ini cuma bertahan 1 tahun, terus dia soak ya. Walaupun kemarin masih sempat saya pakai juga aki ini, bisa hidup lagi setelah di charger ya. Tapi untuk aki ini sendiri, seperti di pembahasan error 46, aki ini udah nggak bisa ngisi ya. Makanya si aki ini kalau dipakai pasti nimbulin error 46 karena udah nggak bisa ngisi. Walaupun kemarin sempat pakai aki yang Yuasa ini lagi, tapi si aki motobat ini saya pakai di Yamaha X-Ride. Jadi tetap ya, untuk cycle pemakaian si aki motobat ini udah hampir 4 tahun. Karena saya belinya itu tanggal 6 Januari. Dan waktu itu langsung dipasang ya, si aki motobat ini. Jadi kita anggap aja udah mau 4 tahun ya. Karena kan tinggal 2 bulanan lagi mencapai 4 tahun penggunaan dari aki motobat MTZ 7V ini di motor saya ya. Untuk aki motobat ini bisa dihitung termasuk awet ya. Berbeda dengan aki yang ini nih, yang sekarang udah soak dan bener-bener nggak bisa dipakai ya. Oke, kita geserin dulu ya yang Yuasa ini. Nah, si aki motobat di Yamaha Aerox ini termasuk awet, berbeda dengan aki motobat yang dulu saya pakai di X-Ride saya. Ini udah ada 2 ya, aki motobat yang saya pakai di X-Ride saya. Yang daya tahannya itu paling banter di angka 2 tahun, dia soak. Malah yang satu ini cuman di angka 1 tahun aja. 1 tahun soak. Terus saya ganti lagi pakai motobat yang lain, ini udah 2 tahun lebih. Dan akhirnya juga soak juga ya. Tapi berbeda dengan aki motobat di Yamaha Aerox saya ini nih. Sampai saat ini kondisinya masih sangat lumayan baik ya. Maksudnya nggak baik-baik banget. Karena di hari ini saya melakukan pengecasan lagi si aki motobat ini. Karena tadi pas pulang kerja, untuk klaksonnya mulai agak soak ya. Apalagi kalau pijit klakson keong, dia bener-bener sember banget suaranya. Dan untuk histori pemakaian aki motobat ini, dulunya motor Aerox itu pasang alis di headlamp, terus pasang lampu juga di bagian belakangnya ya, atau di undertailnya. Terus Yamaha Aerox saya kan standar juga pakai keyless. Tentunya model keyless yang saya pakai itu on terus ya. Dan juga saya pakai tambahan lampu tembak. Buat lampu tembaknya yang model seperti ini ya. Ini udah saya pakai lama juga. Pokoknya dulu itu motor saya full aksesoris perlampuan ya. Banyak banget pakai lampu-lampuan. Oh iya, lupa lagi. Saya juga pakai extra fan yang modulnya juga nyala terus. Terus sempat juga pakai open looper juga. Jadi otomatis untuk konsumsi akinya jadi lebih banyak karena banyak banget alat-alat tambahan yang terpasang di motor Yamaha Aerox saya. Kalau sekarang sih udah berkurang ya. Karena untuk lampu alisnya sama tail belakangnya itu udah rusak, jadi nggak saya pasang lagi. Bisa kalian bayangkan
berapa banyak kebutuhan kelistrikan di motor Yamaha Aerox saya ya. Tapi dengan menggunakan aki motobat ini, kebutuhan listrik di motor Yamaha Aerox saya bisa tercukupi ya, selain dari ampernya yang lebih besar daripada ampere yang standarnya ya, di 6,3 ampere aja. Aki motobat ini benar-benar mencukupi kebutuhan kelistrikan di motor Yamaha Aerox saya. Cuman ya belakangan ini untuk klakson emang udah agak bermasalah ya. Mengingat usia aki ini udah hampir 4 tahun juga. Jadi wajar aja ini aki motobat udah mulai melemah ya. Sayangnya saya nggak punya alat ukur atau aki health ya, yang bisa ngukur si aki ini masih berapa persen lagi kemampuannya untuk bertahan ya guys. Ini pun lagi saya cas ya. Tapi ternyata di cas sebentar aja dia langsung full, berarti kondisinya dia masih cukup normal ya. Tapi ini saya mau tunggu sampai pagi juga ya. Dan besok saya mau cobain apakah klaksonnya kembali normal atau enggak ya. Kalau emang dirasa dari klaksonnya emang sember, berarti udah pertanda aki motobat ini minta diganti ya. Karena dikhawatirkan kalau nggak cepet-cepet diganti nanti bisa mati di jalan. Karena kan motor injeksi itu benar-benar tergantung dari yang namanya aki ini. Akinya soak ya udah, berarti aki ini udah minta diganti. Dan kalau kemarin pas di on keluar voltase kan, dia berada di angka 12,2 volt ya. Yang normalnya seharusnya itu di angka 12,4 itu aman. Kalau ini di bawah 12,4, makanya saya melakukan pengecasan. Mudah-mudahan besok setelah dicas si tegangan aki pada saat di on bisa di angka 12,4. Dan harapan saya sih masih lumayan awet ya, karena lagi bokeh juga buat ganti aki yang baru. Terus kira-kira buat ganti aki barunya merek apa ya? Kayaknya sih saya pilih motobat lagi ya, karena udah terbukti nih aki motobat yang ini juga awet. Tapi nggak tahu ya, apakah nanti saya dapat produk yang bagus lagi seperti aki yang ini atau dapatnya gacha ya. Nanti kita pikirin lagi deh untuk penggantian aki barunya. Yang jelas aki motobat di Yamaha Aerox ini bisa dibilang awet ya. Nah buat kalian yang pakai aki motobat, kira-kira usia aki kalian itu bertahan berapa lama ya? Silahkan komen dan berbagi cerita bersama saya. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.